dua perguruan silat di Tuban, Jawa Timur bentrok. Pemirsa, bentrokan antar masa persilatan di Kota Madiun mendadak viral di media sosial. Keributan itu dipicu adanya aksi konvoi sepeda motor yang dilakukan oleh kelompok perguruan silat. Saya itu kenal pencak silat dari waktu SMA, Mas. Nah, jujur waktu SMA itu kan ya namanya anak muda kan ya. Dulu tuh saya tuh kayak berantem itu sering gitu loh. Tapi semenjak saya ikut pencak silat itu kok nafsu untuk berantem itu kok berkurang. Karena mikirnya gini, Mas. Saya aja dulu waktu latihan dipukuli pelatih saya sakit kan. Kenapa saya sekarang udah bisa mukul terus saya buat mukul orang. Kan kayak gitu ya. Toh kalaupun saya 1 lawan 1 sama orang lain, saya latihan silat jelas saya menang kan gitu kan mikirnya kan ya. Saya mengenal pencak silat itu awalnya waktu kelas masih kecil, masih kelas mungkin sekitar 5 SD, antara 5 sampai 4-an. Ya dari mulut ke mulut diajak teman pertama, ayo melu pencak silat, benso ini. Dan saya memang dari diri sendiri inginlah merubah diri saya yang sebelumnya, dari yang kurang pede, dari yang mungkin masih takut tentang apapun. Nah itu saya ingin merubah itu dari dalam dulu ya, dengan ikut pencak silat, terutama di Persatuan SDTRT. Saya ikut di Banyumanik, di Semarang atas. Jadi PSHT itu dibentuk pada tahun 1922. Dia berdiri pada tahun 1922 itu. Didirikan oleh Ki Hajar Hardjotomo. Nah, sebelum 1922 itu ada Setia Hati aja namanya, Setia Hati. Di Setia Hati itu pada tahun 1903 didirikan oleh Eyang Suro. Lalu sama Eyang Suro itu kan pembelajarannya kan secara enggak ke semua orang. Jadi cukup orang-orang yang kalangan keraton kayak gitu-gitu. Lah, sama Ki Hajar Hardjotomo ini pengennya itu secara umum dari pemuda-pemuda itu. Kalau zaman dulu kan latihan silat kan untuk melawan penjajah nih. Nah, sejarah dari situ terus SDTRT bisa berkembang itu di era Mas Imam Kusupangat. Bisa lepas dari Madiun itu dan berkembang ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta, di Bandung. Dulu awalnya memang kota-kota besar aja, Mas. Jadi warga SDTRT yang ada di Madiun merantau, di tempat yang dia rantau dia buka latihan, dia ngelatih siswa, jadi warga, jadi pelatih, terus beranak pinak kayak gitu. Satu mungkin dari keindahan gerak, Mas. SDTRT itu luas akan jurus-jurusnya, dan mungkin SDTRT mempunyai jurus terbanyak di antara perguruan lainnya, dan organisasi terbesar di dunia termasuk pencak silat tersendiri, dan sudah banyak mencetak atlet-atlet yang berprestasi di luar sana, internal maupun luar negeri. Kalau sejarahnya kota Semarang itu pada tahun 1970 dulu itu Kang Mas Dayat yang rumahnya Tlogosari. Kang Mas Dayat itu dulu udah disahkan, Mas, dia warga dari Pengesahan Ngawi. Dia warga dari Pengesahan Ngawi datang ke sini itu sebenarnya Mas Dayat itu dulu sendirian. Dia ngelatih, buka latihan, ngelatih siswa. Ya beberapa kali gagal karena mungkin identik SDTRT itu latihannya keras. Beberapa kali gagal, banyak yang nggak kuat. Kan beda ya, Mas ya. Kita di daerah sama di kota kan sudut pandang orang terkait latihan pencak silat itu kan beda-beda. Mungkin yang di sana dilatih dipukul perutnya dan gini sebagainya. Tapi kalau di kota ini kita dipikir kekerasan dan lain sebagainya, nyiksa atau apa. Padahal kan semuanya itu kan adalah treatment sebuah pendidikan pencak silat kan kayak gitu.
ada yang ke atletan, ada yang ke rohanian, ke kita latihan rohani kan bukan sekedar jasmani tapi juga rohani yang kita latih. Ya kalau di kita tersendiri apapun dan juga sudah menjadi warga Setrate, kita harus bisa dua-duanya keseimbangan. Jadi juga fisik juga harus mumpuni, didampingi dengan kerohanian juga. Kalau hanya sekedar luarnya saja, fisik bisa, teknik bisa, nanti yang terjadi malah sombong Mas, jika tidak diimbangi dengan kerohanian. Kita itu materi itu ada senam, ada jurus. Jadi senam itu adalah persiapan gerakan untuk kita gerak jurus. Kalau gerak jurus kan kita melangkah maju ke depan atau kita bertahan ke belakang kan gitu kan. Kalau senam itu kan gerakannya yang di tempat. Jadi senam itu adalah susunan dari untuk kita gerak jurus. Jadi kayak cara-caranya pelemasan lah. Pelemasan sebelum kita gerak jurus. Semua pencak silat yang ada di Indonesia ini itu tergabung dalam wadah. Wadahnya itu IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia kan. Lah, dari IPSI itu dia punya kriteria Mas. Dalam artian gini, ketika mau maju PON, kita mau maju kan ada seleksi. PON itu setahu saya loh ya, PON itu diambil dari atlet-atlet yang Porprov. Porprov itu nanti maju seleksi ke PON, Prapon, baru PON kan gitu. Baru bisa mewakili Indonesia, daerah baru Indonesia kan gitu. Saya sendiri juga mungkin sangat disayangkan Mas, jika pencak silat hanya sebagai alat untuk bentrok, alat untuk politik, pencarian massa dan lain-lain. Mungkin banyak adalah suatu oknum atau suatu tersendiri yang hanya lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas, hanya lebih banyak massa daripada yang berkualitas tersendiri. Dan memang sangat disayangkan itu jika saya bilang seperti itu, apalagi jika hanya fisiknya saja yang ditompang tapi tidak dengan kerohanian juga. Itu yang ditekankan di persaudaraan Setriati Trate Mas. Namanya kan juga udah dari awalnya organis, bukan perguruan ya, tapi persaudaraan. Itu nomor satu dari tujuan dasar kita Mas. Ya kan kita punya namanya kayak panca dasar. Panca dasar itu yang pertama itu tadi persaudaraan. Yang kedua itu olahraga. Yang ketiga bela diri. Yang keempat itu kesenian. Dan yang kelima itu kerohanian. Sebenarnya gini Mas, kalau itu kan permasalahan itu kan oknum ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata itu PSHT. Enggak. Jadi kalau saya mandangnya gini, titik permasalahannya di mana dulu? Banyak hal yang titik permasalahan seperti ini. Ada satu warga Setrate disalahin sama orang atau dipukul atau diapain, dibacok atau diapain. Itu banyak hal itu. Warga Setrate sendirian. Karena warga Setrate itu solidaritasnya tinggi dan saudaranya banyak, kita nggak nyuruh itu loh. Yang lain udah pada datang ke rumah kita. Kalau menurut saya loh ya, itu terbentuk dari kita pernah ngalami suatu hal yang sama, yaitu sama-sama jadi siswa. Sama-sama sengsoroni latihan. Itu yang bikin ikatan persaudaraan kita itu jadi kuat. Buat dulur apa masyarakat umum lebih luasnya ya Mas. Jangan hanya sekedar menilai kita dari luarnya saja, hanya sekedar dari berita-berita yang negatif seperti bentrok dan lain-lain. Lihatlah kita dari keindahannya, dari sisi positifnya. Banyak dari pencak silat yang mungkin menjunjung derajat keluarga juga banyak, dengan ikut prestasi, dengan banyaknya prestasi sekian kan, dari negeri maupun luar negeri, dari keindahan seni, dari budaya. Terus mungkin ada banyak yang suatu kelompok atau golongan itu yang mendiskriminasikan silat itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ini, musyrik lah dan lain-lain lah, karena mereka tidak tahu jelasnya, karena mereka tidak mengikuti, hanya melihat sisi luarnya saja. Saya pesan buat masyarakat yang nggak tahu, terutama ya, yang nggak tahu, kita itu don't judge book by the cover kan, kayak gitu kan. Jadi kalau kita itu nggak tahu, kita jangan, oh ini jelek, ini selik rusuh dan lain sebagainya. Wong kamu aja nggak tahu, kamu nggak tahu dalamnya kan, kamu nggak pernah ikut latihan, kamu nggak tahu isi yang diajarkan itu apa.
nggak bakal ada permasalahan ketika nggak ada jalarannya kan gitu. Pasti ada yang memulai. Ini seperti itu. Kalau untuk warga-warga umum sih coba aja dulu kenalan ke PSAT, ikut dulu aja latihannya. Apakah sama seperti yang dirasain, apa yang dirasain sekarang itu sama kayak yang dipikirin sekarang. Indonesia menyambut juara umum cabang pencaksilat di ajang ASEAN University Games. IPSI dan Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilatan Prabowo Subianto mengucap rasa syukur dan bangga kepada para atlet silat Indonesia yang menyapu bersih 8 medali emas. Kehadiran pencaksilat di ajang Asian Games 2018 menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bagi negara kita Indonesia. Selain memang berasal dari Indonesia, pencaksilat juga menjadi lumbung emas pada pesta olahraga kali ini.